Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya kuliahan mata kuliah elektronika industri praktik. Di sini kita materi baru yaitu sorting item ya. Jadi menyortir benda gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini desain factory IO-nya ada dua jalur ya, ke kiri dan ke kanan. Ini saya ambil dari scene yang sorting by head ya. Tapi ini saya edit. Nah, ini saya edit ya. Ini sensornya juga saya edit bentuk sensornya. Nah, jadi ini menyortir dua benda ya, ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau kalian lihat di emitternya ini saya coba klik kanan, part to emit nih. Nah, benda yang keluar itu apa aja di sini? Yaitu ada blue raw material dan blue product lead. Jadi yang keluarnya itu hanya dua benda. Nah, nanti akan disortir. Blue raw itu ke kiri atau ke kiri nanti ya. Dan blue product ini dia ke kanan. Terus di sini ada settingan untuk max time dan min time-nya. Ini disamakan 12 supaya benda itu keluar dari emitter itu setiap 12 detik sekali gitu. Nah, terus di sini di panelnya mungkin mirip-mirip ya seperti biasanya, ada start, stop, dan reset. Dan ada counter. Ini counter untuk left dan counter untuk right. Ya, jadi menghitung ya berapa benda yang lewat kiri dan berapa benda yang sudah lewat kanan. Nah, menyortir. Nah, sekarang menyortirnya lewat mana? Lewat apa gitu. Nah, yang menyortir itu adalah sebuah sensor di atas ini. Di sini ada vision sensor ya. Kalau kalian lihat di sini kan dia mengarah ke bawah. Vision ya, melihat ya. Jadi melihat ke bawah. Ini kan arahnya ke bawah. Nah, jadi sensor itu melihat ke bawah. Oh, ini bendanya bentuk apa gitu. Dan akan diarahkan kemana gitu. Nah, kalau kalian coba lihat ya di palet, nah ini blue raw material itu bentuknya polos gini ya. Dan produk lead itu bentuk ada corak gini, ada kotak-kotaknya itu. Nah, jadi dilihat dulu. Kalau raw material bentuknya polos, berarti dia arahnya ke kiri ya nanti. Dan ini produk lead berarti ke kanan. Tuh. Nah, selain sensor ini ada sensor di sini. Ini sensor juga ini. Ini dinamakan loaded gitu atau terisi gitu. Jadi fungsi sensor di sini, jadi ketika barang ini lewat, nah, jadi ketika udah, jadi ini sensor untuk memastikan gitu, bendanya itu udah pas di sini. Kalau sudah pas baru di transfer. Ini trans left atau transfer right gitu. Transfer ke kanan atau ke kiri. Nah, jadi syarat untuk barang itu ditransfer itu dideteksi dulu, terus dipasin. Nah, kalau misalnya nggak ada ini, nanti kan barang itu kan lewat sini. Nah, ini udah sampai sini aja udah terdeteksi. Nah, kalau dilangsung kan berarti nanti langsung nyala, langsung belok. Nanti itu bendanya muter-muter gitu. Nah, malah berantakan gitu. Nah, ini saya coba run aja ya supaya lebih jelasnya. Nah, ada benda di sini. Nah, ini yang product lead ya. Nah, kita lihat, kita coba start. Nah, ini perginya kemana? Nah, jadi dideteksi dulu pakai sensor. Nah, ketika sudah sampai loaded, nah baru diarahkan ke kiri, ke kanan, ke kanan. Terus ini yang raw material. Nah, deteksi sensor. Nah, ketika sudah sampai loaded seperti ini, baru nyala. Oh, tadi ke pause ya. Mungkin dia berhenti tengah. Oh enggak, aman. Nah, ini raw material lagi. Nah, di sini counternya juga menghitung. Yang left ya, kita lihat dia nambah 1. Nah, jadi counter ini menghitung berdasarkan sensor ini. Jadi ketika sudah lewat sensor ini dia baru menghitung. Gitu. Nah, oke, kita stop ya. Ini saya coba stop. Nah, ini berhenti. Ini reset. Nah, untuk meresetnya. Nah, sekarang gimana programnya gitu? Kok bisa menyortir
Kalau kita tahu kan biasanya kan digital ya 0101. Nah, jadi vision sensor ini eh, kita setting configuration itu al numerical supaya bisa membaca berupa angka yang berbeda gitu dari 1 sampai berapa. Jadi setiap bentuk yang ada pada item ini ada nilai-nilainya. Jadi ini satu, terus ini kan mungkin ini satu, dua, mungkin tiga, empat, lima, enam, tujuh dan seterusnya gitu. Jadi dilihat bentuknya dan akan berupa sebuah angka. Nah, kalau kalian lihat di sini karena dia alnumerikal, maka kalau kita lihat di driver ini jadi orange ya, yaitu berupa integer. Ya tadi 1, 2 sampai seterusnya itu. Jadi uh, factory ini dia membacanya itu berupa angka 1, 2, 3. Nah, angka-angka itu akan dikirimkan ke echo structure-nya, ke sini, ke program ladder diagramnya. Nah, untuk settingan drivernya seperti ini ya. Nah, ada loaded, ada emergency stop. Nah, terus ada stop, start, ini sensor-sensor. Nah, ini aktuatornya, conveyor, ini counter tadi. Nah, oke. Nah, sekarang bentuk program ladder diagramnya seperti apa gitu. Nah, untuk ladder diagramnya seperti ini. Nah, ini ada emergency stop. Jadi ya, emergency stop itu fungsinya emergency ya, berarti darurat gitu. Jadi kalau di industri misal kita lihat oh ada ya kerusakan, tiba-tiba kerusakan, terus tombol stopnya itu lelet gitu, tekannya berarti kita pencet emergency stop gitu. Jadi hanya untuk darurat. Nah, emergency stop kalau kalian lihat kan di sini di paling awal ya. Jadi kalau ditekan berarti langsung mati gitu. Nah, terus ini stop, ada start seperti biasa. Nah, ini pengunci ya, power on. Jadi power on ini dia menyalurkan ke rung selanjutnya gitu. Kalau di sini kan ada rung 1, rung 2 dan rung 3. Nah, di bawahnya ini hanya counter-counter ya. Ini counter dan ini pengadresannya. Nah, terus ini power on di bawahnya ada loaded ya. Jadi kita coba ingatkan lagi, dilihat defaultnya gitu. Loaded ini dia defaultnya false. Jadi kalau tidak ada benda itu false ya kalau kalian lihat. Yang loaded nah ini gelap ya. Warnanya gelap berarti false. Jadi dia mengirimkan data false atau nol ke faktor ininya, Schneidernya. Jadi ngirim ke sini nol gitu, ngirim nol. Nah, karena Schneider ini menerimanya nol dan dia di sini ternyata NC. Karena kalau NC diberi nilai nol kan berarti terhubung. Makanya di sini nyala dia. Nyala. Nah, berarti kalau ada benda kan berarti nilainya 1. Nah, kalau ada 1 berarti dia mati di sininya. Karena kan NC mati. Nah, jadi kalau nyala ini berarti kan menyalakan entry conveyor ya. Entry conveyor yang ini nih. Ini nyala dan juga M11. M11 itu kalau kita lihat di sini yaitu load. Load itu ini ya. Nih penyortir ini. Jadi load itu isi ya, mengisi gitu. Jadi kalau loadnya mati itu benda itu akan kesulitan masuk gitu. Jadi loadnya dinyalakan supaya bendanya bisa mudah masuk. Dan sebenarnya di sini ada unload juga. Unload itu kan berarti untuk mengeluarkan. Tapi ini kita tidak pakai ya, tapi tambahkan saja walaupun di program ladder diagramnya nggak ada. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagian penyortirnya. Untuk penyortirnya ada di rung 1 ini. Ini kita pakai yaitu berupa ini comparison block ya. Ini saya coba buat S. Nih, kita klik compression block, pasang. Nah, terus masukkan operationnya yaitu persen M MW 0 sama dengan 1. Nah,
Nah, jadi ini maksudnya gimana? Ini sama saja dengan kalau program source code itu dia if ya. Jadi jika yang terdeteksi itu satu, maka ini yang nyala. Nah, jika yang terdeteksi itu dua, maka yang nyala yang bawah. Ini saya beri komen right gitu ya. Nah, berarti kalau satu yang nyala, dia kiri yang nyala. Nah, ini angka-angkanya dari mana? Ya dari sensor ini. Nih, ini kan 0. Vision sensor kan 0, holding rate 0. Fokus ya, fokus ke angkanya 0. Nah, kita settingkan MW0 kan ini sebagai if-ifan ya. Nah, jadi dia membaca ini. Nah, vision sensor membaca nilainya 1 atau 2. Nah, ketika dia membacanya 1, maka ini yang nyala. Berarti ke kiri. Nah, kalau bacanya 2, berarti ini yang nyala. Nah, kita coba lagi ya. Nah, kita tunggu sampai bendanya sampai sini. Nah, ini bendanya sudah terdeteksi oleh sensor ya. Nah, sekarang kita lihat dia membacanya berapa gitu. Nah, ternyata dia bacanya yaitu 1. Maka 1 sama dengan 1. Berarti kan if-nya ini yang terpenuhi. Maka left-nya yang nyala gitu. Nah, sedangkan karena 2 kan tidak sama dengan ya. Jadi ininya mati gitu. Nah, oke. Saya matikan lagi. Nah, jadi ke kiri. Oh ya, video. Nah, sekarang benda yang selanjutnya kita coba lihat ya. Kita coba pause up. Nah, ya, berarti kan ini 2 ya. Berarti dia ngirim ke Schneidernya itu 2. Nah, di sini kan 2 sama dengan 2. Berarti kan if-nya terpenuhi. Maka ininya nyala. Sedangkan ini 2 sama dengan 1. Berarti kan tidak sama dengan tidak terpenuhi. Maka yang ini mati. Maka yang right-nya akan nyala di sini. Nah, ini loadednya masih mati ya karena ini belum ngepas banget. Nah, kita coba. Nah, ini sudah pas. Baru ini nyala. Gitu. Nah, baru dia mengarahkan ke arah mana. Nah, di sini kita pakai TOF ya. Timer TOF. Jadi TOF itu ketika diberi aliran ya atau daya itu ininya langsung nyala. Nah, dan juga timernya nyala. Nah, ketika timernya sudah habis, itu baru ininya mati. Nah, kita lihat, nah baru mati kan. Sama seperti ini, jadi ini menyalakan selama beberapa detik, 5 detik ya. Nah, ini nyala selama 5 detik hanya untuk barangnya sudah lewat gitu. Ini timernya bisa kalian setting-setting, silakan ya, jadi menyesuaikan gitu, kira-kira gitu. Waktu segini kira-kira cukup nggak? Ini saya sudah setting-setting tuh 5 detik sudah cukup sampai sini. Sebenarnya bisa juga sampai 6 detik. Tapi yang penting jangan kelamaan. Kalau kelamaan itu kan ini nyala terus. Nanti keburu barangnya datang lagi, ini nggak bisa lewat nanti barangnya. Jadi nanti dikira-kira kalau kalian desain sendiri gitu. Oke. Nah, itu ya untuk sorting. Jadi inti sorting itu di sini. Jadi lihat kondisi if-nya ya. Nah, jadi ketika sensor baca dibaca dan ini terbacanya adalah 1, maka 1 sama 1 terpenuhi. Nah, ini yang nyala. Terus ini counter. Nah, ini kan M5 itu kan dari sini kan M5 sama M6. Nah, gitu. Nah, ini sudah saya buat juga untuk videonya. Nah, ini saya buat hanya tombol start, stop, reset sama counternya ya. Ya, mirip seperti ini. Oh ya, ini kita coba ya untuk emergency. Ini saya tekan. Nah, ini mati. Ketika emergency ditekan kan ini nggak bisa dinyalain ini. Cuma reset doang yang bisa. Start tidak bisa, stop tidak bisa. Ini emergency itu beda dengan pas button biasa ya. Dia itu memiliki sifat toggle gitu. Nah, kalau kalian lihat kan animasinya ini. Nah, nah ya. Jadi dia nahan gitu.
Nah, jadi ini ketika dilepas itu dia mengirim nilai true. Nah, berarti nanti di sini menerimanya true. Nah, jadi nyala karena ini NO kan. NO kan kalau dibeli nilai true kan berarti terhubung. Nah, terus ketika kita tekan, dia ngirim nilai false atau nol gitu. Makanya di sini dia mati karena menerimanya itu nol atau false. Nah, oke. Nah, ini karena di stop ya, jadi ininya ikut keluar gitu. Stop. Oke. Nah, untuk video tadi ya, ini mirip seperti kita desain seperti biasa. Variabelnya juga kita samakan variabelnya. Ini kan star. Kita lihat di sini aja. Nah, yang star ini kan M3, berarti sama aja dengan ini. M3 terus stop M2. Jadi tinggal disamakan aja untuk membuat desain videonya. Dan ini sudah bisa kita simulasikan. Ini kita coba simulasikan ya untuk videonya ke factory. Jadi dikendalikannya tidak pakai ini, pakai video. Kita coba ya. Nah ini kita run. Nah, kita coba klik start. Nah, nyala kan? Jadi yang penting addressnya sama, terus terhubung dengan konfigurasi TCP/IP-nya, itu kita bisa simulasikan. Nah, konternya juga sama kan? Saya coba zoom. Ini 2, ini 2. Kita coba tombol stop. Nah, ini berhenti. Kita start lagi. Nah, nyala. Terus resetnya sekarang. Kita coba reset. Nah, ini sensor lewat tekan nomor 1. Ini juga 1. Nah, kita coba reset. Nah, ini reset lagi dari awal. Itu ya untuk materi hari ini, yaitu tentang sorting item. Jadi bagaimana cara menyorting item yang bentuknya itu beda-beda gitu. Jadi vision sensor itu dia bisa mendeteksi ini benda apa gitu. Nah, jadi ini kan setiap benda ini memiliki nilai yang beda-beda. Jadi kalau misalnya kalian buat sorting yang banyak banget, nah ini misal bikin sorting sampai 9 item, ya berarti tinggalin aja ini 1, 2, 3, nanti dicek aja ya di kondisinya gitu, dicek satu-satu. Oh, ini nilainya berapa, ini nilainya berapa gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.